Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Di minggu ketiga ini, dengan semangat yang sama, kita mau siap memuji nama Tuhan. Karena kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan hadirat, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau ada masuk dalam setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan.
indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhiku, haleluya. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu, kami mau bersyukur Tuhan. Mari semua jemaat di rumah kita sembah Dia lebih dan lebih lagi. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Yesus. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Benar Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami rindu diam di dalam hadirat Engkau Tuhan, hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, penuhi hati kami Tuhan, sebab kerinduan kami Tuhan untuk memuji bersorak-sorai kepada-Mu Tuhan tidak terbendung lagi Tuhan. Kami ingin bersuka cita dalam Engkau Tuhan, kami ingin bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkau layak yang kami tinggikan Tuhan. Engkau layak kami sembah Yesus, Engkau layak untuk kami puja Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan kami Tuhan,
kami mau datang dalam hadirat Engkau Tuhan, untuk memuji, bersorak-sorai, bersuka cita bersama dengan Engkau Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, semua jemaat-Mu di rumah akan memuji, membesarkan nama Engkau yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya Roh-Mu Tuhan yang menyala-nyala, Roh-Mu yang bekerja atas kami semua. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Selamat pagi. Kita mau bersuka cita. Kalau mau bangkit berdiri, saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau muji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, semua bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara di rumah tetap diberkati. Mari lebih semangat lagi. Kita katakan, aku diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih semangat, berikan sorak-sorai yang di rumah. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Semua yang di rumah sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saatnya kita mau siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau Bapa yang setia Tuhan, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau setia terhadap kami Tuhan. Dengan apa kami mau balas semuanya Tuhan? Oh haleluya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau sediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini sorak-sorai kami bagi Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas kami Bapa. Berbicaralah atas kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Engkau Tuhan. Biarlah firman itu menjadi teguran, berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Rasanya lama sekali kita tidak bertemu. Kerinduan itu masih di dalam kerinduan. Sampai kapan kita nggak tahu, yang tahu cuman Tuhan ya. Pada pagi hari ini saya rindu membawakan firman Tuhan tentang mendengar suara Tuhan.
Apakah Allah masih berbicara saat-saat ini? Apakah di dalam pemikiran kita Allah masih berbicara dalam keadaan seperti situasi kondisi seperti ini? Mungkinkah kita masih bisa mendengar suaranya? Kadangkala ini membingungkan ya. Kadangkala ini membuat kita menjadi ragu. Karena apa? Sepertinya permasalahan ini belum terjawabkan. Sehingga ada keraguan, masihkah Tuhan ini berbicara, bersuara? Jawabannya, Dia tak akan pernah berhenti bersuara selama kita masih mau mendengar. Dia akan berhenti bersuara kalau kita sudah nggak mau mendengar. Kita akan melihat kapan Tuhan berbicara. Dia berbicara melalui apa yang kita alami. Pada waktu kita membaca Alkitab, sebenarnya Dia sedang berbicara. Pada waktu kita berdoa, Dia sedang berbicara. Allah bisa bersuara, berbicara lewat Roh Kudus, lewat hamba Tuhan, lewat kesaksian, lewat permasalahan. Ada satu sekte yang mempunyai satu kepercayaan bahwa Tuhan berbicara lewat Musa saja, yaitu di 5 kitab. Ini satu sekte yang sangat menyesatkan. Kita akan belajar beberapa hal. Apa benar Tuhan masih berbicara saat ini, bahkan selama-lamanya? Sehingga kita mempunyai, kadang-kala saudara yang mempunyai satu keyakinan, Allah itu ada, Allah itu menyertai kita sampai selama-lamanya, karena itu janjinya. Tapi kadang-kala ada keraguan di dalam hati kita, adakah Dia masih mendengar, ya, sehingga Dia menjawab segala doa-doa kita. Kita akan sama-sama membaca di Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Apa hubungannya? Kalau Tuhan tidak berbicara, kenapa Tuhan katakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Allah kepada jemaat? Kalau Dia tidak berbicara, Dia tidak perlu telinga kita. Dia perlu, barang siapa punya telinga, berarti Dia masih berbicara. Kalau kita membaca nih ayat di Wahyu ya, sudah di akhir-akhir zaman, Dia masih perlu telinga untuk mendengar Dia bersuara. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keluar dari mulut Allah. Ada suara, Dia berbicara. Keluar, ada pesan, ada nasihat, ada berkat. Kadangkala ada juga teguran-teguran. Berarti sesuatu yang terjadi di masa lalu sedang terjadi di masa kini dan akan terjadi di masa depan. Dia akan tetap bersuara. Apakah saudara percaya? Karena kita tahu kita tidak akan pernah menyembah Allah yang bisu. Kalau dia adalah Allah yang bersuara, seharusnya kehidupan kita ini tetap tegar, tetap kuat, ya, tetap teguh.
Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mengapa kita perlu mendengar suara Allah? Ini satu pertanyaan yang harus kita ketahui. Kita perlu mendengar suara Allah untuk mengetahui kehendak Allah atas kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Dia dan untuk memenuhi kehendak Allah. Cuman itu. Sehingga Dia perlu berbicara. Kalau kita tidak perlu Tuhan berbicara, kita nggak tahu kita ini mau diarahkan kemana. Seorang ayah menginginkan anaknya melakukan sesuatu, pasti dia dengan bicara. Saya berikan satu contoh. Misalnya Nixon ya, dia mengatakan, ayo Timo latihan drum. Maka Timo karena mendengar perintah daripada bapaknya, ayahnya, dia langsung pergi duduk di drum dan dia langsung latihan. Nggak mungkin ya tiba-tiba Nixon belum ngomong apa-apa dia marah. Kenapa kamu nggak latihan? Paling Timo jawabnya, kapan Papa nyuruh saya latihan? Satu contoh saja. Kita perlu mendengar suara Allah sehingga kita diarahkan. Manakala mungkin kita lagi berjalan ke tempat yang tidak dikehendakinya, dia tetap akan bersuara. Bersuara lewat segala hal untuk mengembalikan kita kepada tujuan semula supaya kita tidak melakukan dosa. Tapi anehnya ya, yang kita lihat sekarang ini, anak-anak Tuhan sudah mendengar perintah Bapa, justru dia diam, tidak melakukan apa-apa. Kadang-kala dia pura-pura tidak dengar. Saya lihat ya, Nika itu kalau ngajari Timo suka emosi dia. Timo disuruh gitu dia enggak mau, enggak, seperti enggak mendengar Timo. Akhirnya dia berteriak, Timo, telingamu mana? Apa tadi pagi saya dengar lagi dia, apa perlu ditambah telinga? Ini contoh ya. Kadang-kala kita sudah mendengar, tapi kita tidak dengar-dengaran. Kita baca di dalam Lukas 12 ayat 47. Lukas 12 ayat yang ke-47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kalau nggak mau dipukul Tuhan, kalau diperintahkan apa kita jalan. Jangan yang nggak diperintahkan malah kita jalan, disuruh jalan kita diem. Saya akan memberikan beberapa kesaksian karena saya rindu juga untuk bersaksi. Sebetulnya sudah saya sering bersaksi, cuma saya ingatkan kembali. Ada hal-hal yang perlu diingatkan kembali. Satu kesaksian bagaimana saya mendengar suara Tuhan. Semua kehendak yang kehendak Tuhan itu kalau saya mau mendengarkan itu pasti terjadi. Saya masih ingat, mungkin saudara bosan mendengarkan saya bersaksi, tapi saya akan tetap bersaksi. Bagaimana saya mau bunuh diri dan Tuhan membawa saya minum obat 40 biji, obat tidur 5 aja sudah berangkat. Saya tidur Senin, bangun Kamis jalan. Tuhan berbicara lewat apa? Satu penglihatan. Saya dibawa duduk di air terjun dan itu ada spanduk yang di bawah dia turun ya, seperti mengikuti arah air itu. Yesaya 49 ayat 1. Aku memanggil engkau sejak dalam kandungan ibumu untuk menjadi hambaku. Sehingga nggak akan pernah terjadi. Udah berapa kali saya mau bunuh diri tidak bisa terjadi karena kehendak Allah tidak bisa digagalkan oleh kehendak iblis. Ini salah satunya.
Dan saya mengikuti, saya menuruti, dan akhirnya sampai saat ini saya benar-benar menjadi hambanya. Kalau saya sudah nggak menuruti, ya saya sudah berangkat duluan, ya. Dan pengalaman saya juga waktu pembelian tanah gereja ini, sebelum pembelian tanah gereja, ya mungkin masih runding-runding atau bagaimana, tapi belum ada kepastian untuk membeli tanah gereja, masih kontrak waktu itu. Saya tuh sering dibawa Tuhan, dia berbicara itu selalu lewat mimpi, kadang-kala penglihatan ya. Saya masuk ke satu, diajak masuk, yang ngajak masuk siapa saya nggak tahu. Saya diajak masuk ke satu tempat itu gereja. Tapi pertama kali saya diajak kemana? Ke dapur. Mungkin yang ngajak itu tahu saya suka masak ya. Dapurnya bagus sekali. Terus ada suara mengatakan seperti ini, lihat ke kanan, depan, kanan depan, berarti begini. Saya lihat, saya nurut. Saya lihat di situ ada padi menguning, sawah itu begitu indah. Sawah itu sepertinya tuh siap dituai. Terus suara itu mengatakan begini lagi, lihat ke kanan atas. Saya langsung noleh ke kanan, di sana ada rumah, ya. Tulisannya apa? Rumah doa. Dan ada satu suara yang menguatkan, aku akan memberikan ini kepadamu. Itu sebelum kita mempunyai gereja. Banyak hal Tuhan berbicara, banyak kesaksian. Tuhan berbicara kepada saya untuk menyelamatkan seseorang. Pada waktu itu di Ceningan Sari, kami berdua berdoa siang hari, jam 1 siang. Kami berdoa, saya ingat di dekat jendela, dekat mimbar ya, dekat panggung, situ ya. Kalau di sana posisinya di situ. Pada waktu saya berdoa, tiba-tiba ada suara mengatakan, doakan, ada yang mau bunuh diri, doakan, ada yang mau bunuh diri. Saya berdoa, saudara, saya nggak ngerti, saya suruh doa ya, saya doa. Saya doa, tolong Tuhan, apa maksudmu? Siapa yang mau bunuh diri, Tuhan tolong selamatkan. Setelah saya berdoa selesai, begitu saya buka mata, orang itu di depan saya, saudara, namanya Elsa. Itu murid sekolah minggu saya pada waktu saya masih menjadi pengerja. Dia sudah gadis ya. Dia di depan saya kaget. Saya buka mata, loh siapa ini? Dia peluk saya, dia nangis. Dia nangis begitu rupa. Dan dia mengatakan, tante, tadi saya tuh sudah mau mati, saya sudah mau minum obat, saya mau pokoknya dia mau berusaha untuk bunuh diri. Tiba-tiba kelihatan mukanya tante. Padahal kita nggak pernah bertemu ya, dari sekolah minggu sampai dia remaja. Saya peluk dia, kenapa? Saya hamil tante. Dan pacar saya lari. Saya merasa nggak berguna. Ini salah satu contoh ya. Tuhan berbicara untuk orang lain. Baru ini saya berdoa, saya ini juga saya tidur, saya bermimpi. Mimpinya tidak dengan jemaat ya. Saudara tahu Pak Edi Wijaya yang suka ini di mana di BPD itu loh. Apa itu namanya yang suka menolong orang, suka seperti apa namanya tagana apa gitu ya. Saya ke rumahnya dia dan dia sedang mengajar. Langsung waktu dia mengajar, suara itu mengatakan begini, lihat atap. Begitu. Saya lihat ke atap, 421 tulisannya, 421. Terus setelah dia selesai mengajar, Pak Edi Wijaya ini langsung mengatakan, kita akan lanjutkan pelajaran 421 ini minggu depan.
Pada waktu itu saya tidak tahan dan saya langsung selesai, saya bangun, saya langsung malam-malam saya telepon. Akhirnya cerita punya cerita 421 itu artinya dia sedang melayani dengan cara memberi. Ya, ini salah satu. Sehingga sampai sekarang saya kalau bertemu dengan dia di WA dia Pak salam 421. Banyak hal. Dan sekarang kita akan melihat, saya berbanyak kesaksian yang ada hubungannya selalu dengan Tuhan berbicara. Entah kalau mau bersaksi, hidup saya ini sebenarnya, hidup saya ini dari saya dan Tuhan kalau ngobrol. Apa yang menjadi hambatan untuk kita mendengar suara Tuhan? Yaitu hubungan yang kurang akrab lagi, mulai menjauh dari Tuhan. Sekarang contohnya, bagaimana seorang ayah mau bicara dengan anaknya kalau anaknya menjauh. Banyak hal yang akan dibicarakan kepada anak untuk kebaikan anaknya, tapi anaknya menjauh. Ada juga anak yang selalu di rumah, gak pernah keluar, tapi juga gak pernah dekat sama bapaknya. Orangnya di rumah, hatinya jauh. Markus 7 ayat 6 sampai 7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hatinya, orangnya ada, hatinya jauh. Hatinya jauh dari Allah. Dan apalagi yang menghambat kita mendengarkan suara Tuhan, yaitu kekerasan. Kekerasan hati kita. Dalam Ulangan 95, maaf ya, Ulangan 9 ayat 7 sampai 8. Maaf kalau ini saya salah ngetik nih ya. Ayatnya aja saya baca. Sebab dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada hari ini, pada pagi ini, kalau saudara mendengar suara Tuhan, jangan mengeraskan hati. Suara itu apa? Saya nggak tahu, yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Karena itu orang yang mengeraskan hati itu sedang menutup telinganya akan suara Tuhan. Hatinya keras, menutup telinga saat Allah berbicara, menutup hati saat Allah menegur, mungkin lewat hamba Tuhan. Orang yang hatinya keras itu termasuk sakit hati, dendam, tidak bisa mengampuni, maunya sendiri, tegar tengkuk, itu keras hati. Itulah yang menghambat kita. Tuhan mau bersuara, Tuhan mau berbicara kepada kita. Saat ini suaranya memanggil, ayat yang gak asing lagi, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dipanggil, dia bersuara. Apa untungnya kalau kita meresponi suara itu? Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama dia dan ia bersama dengan aku. Luar biasa. Ya, kalau kita meresponi suara Tuhan, maka dia akan bersama-sama dengan kita. Firman Allah pada pagi hari ini
memberikan satu kekuatan bahwa benar-benar dia tetap masih berbicara. Apalagi dalam keadaan seperti saat ini ya, kita perlu sekali membuka telinga kita untuk kita tahu apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa supaya firman ini menjadi satu kekuatan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, keberadaan kami semuanya sampai hari ini. Bukankah ini hanya karena kasih-Mu, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tapi karena Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan, Roh-Mu yang memberikan kami penghiburan, memberikan kami senantiasa pengharapan, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh. Mungkin saat ini belum ada jawaban, sehingga kami mempunyai pemikiran bahwa Engkau sudah tidak bersuara lagi. Berikanlah Tuhan kami telinga sebagai murid, telinga seorang murid punya kepekaan akan suara-Mu, sehingga firman ini menjadi satu arahan, menjadi satu kekuatan, menjadi satu teguran bahwa Engkau masih tetap bersuara, sehingga Engkau masih tetap mau menjawab doa-doa kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi satu kompas bahwa Engkau tidak pernah berhenti bersuara selama kami masih memberikan telinga kami untuk mendengar. Terima kasih Bapa, Engkau berfirman pada pagi hari ini sehingga kami tidak lagi goyah, sehingga kami tidak lagi ragu-ragu bahwa Engkau yang menyertai kami, janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam itu nyata. Engkau tidak hanya menyertai, tapi Engkau akan tetap berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah firman yang kami berikan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Saatnya kita mendengarkan pengumuman sepekan. Doa pagi Senin sampai Jumat pukul 5 sampai dengan 6 pagi, Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8 dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GBI Eklesia Denpasar Bali dan grup WhatsApp. Setiap jemaat yang di rumah agar mengikuti ibadah dengan persiapan seperti yang ibadah raya minggu biasanya. Persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing, bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Untuk sementara persembahan tidak dapat dilakukan via transfer. Semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi dan pengurus maupun ibadah KTB. Sesuai hasil rapat MPAG berkenaan dengan kondisi COVID-19, diberitahukan kepada jemaat bahwa iuran tanah kuburan periode Juni 2020 sampai Juni 2021 adalah sebesar 25.000 per orang per tahun. Untuk pembayaran silakan menghubungi Ibu Eka Ningsih dengan alamat Jalan Palapa 12 nomor 3B. Batas akhir pembayaran adalah minggu pertama bulan Agustus. Setelah minggu pertama bulan Agustus, iuran tanah kuburan akan kembali sebesar 50.000 per orang. Berikutnya, perayaan ulang tahun gereja GBI Eklesia yang ke-24 akan diadakan secara online pada hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 7 malam. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri dalam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Aba Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Kami telah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Beri telinga kepada kami jemaat-Mu Indonesia untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, supaya kami sentiasa dibawa kepada air yang tenang dan rumput yang hijau ya Bapa, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun, tetapi melimpah dengan berkat-berkat, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sentiasa memelihara kehidupan kami jemaat-Mu Indonesia. Engkau telah mendengar doa-doa permohonan kami ya Bapa. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami, permohonan kami, Engkau sentiasa menjawab ya Bapa, dan Engkau sentiasa mencukupi ya Bapa. Persoalan-persoalan hidup juga ya Bapa, Engkau sentiasa memberikan jawaban-jawaban kepada kami, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami jemaat-Mu Indonesia dicobai melampaui kekuatan kami, tetapi Engkau memberi jalan keluar kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Bapa, sehingga berkat-Mu akan mengalir melimpah. Jawaban-jawaban itu akan sentiasa datang menolong kehidupan kami jemaat-Mu Indonesia ya Bapa. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa. Haleluya. Pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Bapa telah melayani kami jemaat-Mu Indonesia, telah menjadi saluran berkat ya Bapa. Biar pelayanan mereka semakin hari semakin bertambah-tambah, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Kami bersyukur pada Engkau Bapa. Haleluya. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan saudara-saudara untuk terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau diberkati lebih dan lebih lagi. Semua melompat memuji nama Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan, karena kasih setianya nyata bagi kita semua. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Siap-siap katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi,
sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.